Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ahmad dengan NPM 1703102400010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video yang telah diberikan oleh Bapak Heri Wibowo pada channel YouTube-nya yang berjudul Memahami Manusia. Nah, di dalam video YouTube ini terdiri dari beberapa video, yaitu ada 9 video yang dimana saya akan menyimpulkan dari keseluruhan apa yang saya dapat dari 9 video tersebut. Oleh sebab itu, tetap tonton saya. Oke, jadi memahami manusia bukan sekedar kebutuhan, tetapi keniscayaan mutlak dalam dunia yang seluruh porosnya berputar di sekitar manusia itu sendiri. Di balik tiap kebijakan dan praktik sosial, tersembunyi pertanyaan mendalam, siapa sebenarnya manusia? Bagi para akademisi sosial humaniora, percayaan ini bukanlah sekedar teori, melainkan fondasi dalam merancang dunia yang lebih adil dan bermakna. Berbagai teori hadir dengan kacamata berbeda. Mereka bersaing, saling menentang, dan hanya yang paling relevanlah yang mampu menembus kompleksitas realitas. Dibutuhkan bukan hanya logika, tetapi jiwa dan keberanian berpikir tajam untuk menggali makna manusia sejati dan merancang peradaban yang lebih bermartabat. Dalam agenda psikologi Islam, Fuad Nasori menyerukan sebuah kebenaran sederhana namun mendalam. Kita tidak bisa memperdayakan tanpa terlebih dahulu berdaya. Dunia Barat telah membanjiri dunia dengan teori-teori tentang manusia, tetapi apakah mereka sungguh memahami jiwa manusia? Keberhasilan materi ternyata berdampingan dengan kehampaan spiritual yang memilukan. Lihatlah ironi di balik gedung-gedung mewah dan statistik ekonomi yang membanggakan. Bunuh diri di panti sosial, jiwa yang kehilangan arah. Inilah saatnya untuk menggugat paradigma lama, sebagaimana Thomas Kuhn menyatakan, ketika teori lama tak lagi mampu menjawab kegelisahan zaman, maka ia harus diganti oleh yang baru. Inilah revolusi ilmu yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, Malcolm Payne dalam Pekerjaan Sosial Modern mengingatkan bahwa teori bukan sekedar tumpukan konsep, melainkan jendela untuk memahami kenyataan. Namun bagaimana bila jendela itu sempit, redup, dan hanya melihat apa yang tampak di permukaan? Teori-teori barat seringkali terjebak pada yang empiris, sementara jiwa manusia bersemayam di wilayah yang tak terjangkau oleh angka dan eksperimen. Richard Searle menegaskan, rasio punya batas dan tidak semua tentang manusia bisa dijelaskan olehnya. Maka kita butuh lebih dari sekedar sains, kita butuh kebijaksanaan. Oke, selanjutnya, paradigma. Paradigma lama kini diguncang dunia yang terus berubah, menuntut lahirnya cara pandang baru. Psikologi yang awalnya hanya menjelajah laboratorium, akhirnya dihadapkan oleh kompleksitas alam bawah sadar oleh psikoanalisis, behaviorisme, dan datang dengan klaim objektivitas. Namun, apakah manusia sederhana stimulus dalam merespon? Humanistik mencoba memanusiakan manusia, tapi bahkan ia pun tak luput dari kritik. Semua ini menunjukkan memahami manusia adalah perjalanan panjang, penuh debat, penuh pencarian, dan penuh makna yang tak pernah final. Lalu, bagaimana kita memandang diri? Begitu pula kita memandang dunia. Worldwide, sebuah struktur keyakinan yang tak kasat mata, namun menentukan segalanya. Dari sanalah tindakan manusia bermula. Kant menyebutkan Weltanschauung, sebuah pandangan hidup yang mengakar. Maka pertanyaan tentang eksistensi, tujuan, dan makna bukanlah hal sepele, tetapi nadi dari setiap peradaban. Selanjutnya, dalam cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945, tersirat satu impian besar, kebahagiaan dan keberfungsian sosial sebagai hak setiap insan. Ini bukan sekedar jargon, melainkan tanggung jawab bersama. Manusia mampu bertahan, berperan, dan bangkit dari tekanan hidup. Seperti yang ditegaskan Soeharto dan Ahlis, keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk tetap berdiri, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan. Lanjutnya teman-teman, membangun kemakmuran bukan pekerjaan satu malam. Ia adalah perjuangan kolektif yang ditenun oleh pemahaman tentang manusia. Di Indonesia, pemberdayaan bukan hanya teori, tetapi kebutuhan. Budaya timur, nilai spiritual, dan sistem kepercayaan menjadi penopang utama. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pendekatan berbasis nilai-nilai ketuhanan menjadi sangat relevan. Disinilah kuratif dan preventif bertemu. Memperbaiki yang rusak, mencegah yang belum terluka, karena sejatinya manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk menjaga diri, untuk menjaga fitrah dari agama dan menunaikan amanah di dunianya. Apa yang kita lihat?
Bagaimana kita menafsir? Semuanya dipengaruhi oleh lensa World 5. Rasionalitas kadang tak sanggup menjangkau dimensi terdalam manusia. Malik bin Nabi percaya peradaban adalah buah dari individu-individu yang tercerahkan, dan agama adalah benang merah yang menyatukan semuanya. Maka pemberdayaan bukan sekedar membantu, melainkan menyalakan cahaya di dalam diri manusia demi mencipta peradaban yang unggul dan agung. Selanjutnya yang terakhir, fitrah, sebuah kesucian primordial yang mengalir dalam setiap jiwa. Al-Qurtubi menggambarkan sebagai cahaya yang belum terkontaminasi. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menjadi saksi akan kemurnian hakiki manusia. Dalam pemahaman Prof. Dr. Yakin, fitrah adalah perangkat bawaan, sebuah kompas moral yang membimbing manusia mengenal Tuhan dan menjauhi kerusakan. Inilah hakikat manusia, bukan hanya tubuh dan pikiran, tapi juga jiwa yang mendambakan cahaya ilahi. Segitu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan dari video yang sudah disampaikan oleh Bapak Hebo pada video channel YouTube-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.